Channel One Baret, di videonya meliris sekilas berita jalan pada Suka Cianjur Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Sebelum lanjut silahkan subscribe, like, dan share video dan channelnya. Inilah sekilas berita selengkapnya. Warga Desa Padasuka Mekar Mukti, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat selama berpuluh-puluh tahun harus melewati jalan berbatu dan berlumpur, tak layak disebut sebagai jalan. Kawasan ini padahal hanya 70 km dari pusat kota Bandung dan hanya 200 km dari Jakarta. Jalur Tanggeng Padasuka Cipelah, Cibinong, Cianjur, sepanjang 33 km saat musim hujan makin sulit dilewati kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Bagi yang melintasinya, selain menyiksa dan sangat licin untuk dilalui, sehingga membahayakan pengendara dan penumpang angkutan umum yang melalui jalur tersebut. Di jalur Citamiang Cirende, beberapa kali para mobil angkutan tersebut terjebak lumpur. Para sopir dan warga lainnya memimpikannya jalan tersentuh pembangunan jalan agar mempermudah akses dan mendorong roda ekonomi. Negara seharusnya memperhatikan pembangunan di wilayah ini, sebab sudah 76 tahun Indonesia merdeka tetapi masih ada jalan yang tak layak. Ciwidey Padasuka yang hanya berjarak 17 km harus ditempuh 3,54 jam karena kondisi jalan butut. Padahal waktu tempuh ini setara dengan penerbangan Jakarta-Hong Kong yang jaraknya hampir 3.200 km. Jalur Tanggeng Padasuka Cipelah memang sudah masuk dalam program Pemprov Jabar melalui Jalur Tengah Selatan, JTS, tapi masih menunggu realisasi yang tak kunjung datang. Pemprov Jabar berjanji memprioritaskan pembangunan JTS sepanjang 357 km yang melewati kawasan pegunungan dan hutan di Jabar. Proyek ini merupakan perbaikan jalan dan pembangunan jalan baru provinsi yang menghubungkan Sukabumi bagian tengah hingga Ciamis, termasuk melintasi jalur Tanggeng Padasuka Cipelah di Cianjur. Karena itu, pembangunan jalur tengah selatan, JTS, ditunggu masyarakat Jawa Barat bagian selatan. Yang diharapkan juga dapat memacu perekonomian wilayah tersebut. Apalagi, lokasi kawasan ini hanya 70 km dari pusat kota Bandung, dan 200 km dari ibu kota negara, Jakarta. Padahal dari jalur Citamiang, Cirende yang merupakan akses masuk ke desa, merupakan seksi JTS Tanggeng Padasuka Cipelah, Cianjur sepanjang 33 km. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sejak 2014 lalu sempat menjanjikan pembangunan jalur tengah selatan, JTS, meski belum terlihat realisasinya sampai saat ini. Warga Cianjur, Jawa Barat selama berpuluh-puluh tahun harus melewati jalan berbatu dan berlumpur, tak layak disebut sebagai jalan. Kawasan ini padahal hanya 70 km dari pusat kota Bandung ibu kota provinsi dan 200 km dari ibu kota Jakarta. Jalur Tanggeng Padasuka Cipelah, Cianjur sepanjang 33 km saat musim hujan makin sulit dilewati kendaraan roda 4 maupun sepeda motor. Jalur ini sangat licin untuk dilalui sehingga membahayakan pengendara dan penumpang angkutan umum. Sopir mobil angkutan umum Elf Ciwidey Padasuka harus berjibaku melintasi jalur ini. Para sopir dan kernek menggunakan sekam padi untuk menjadi alas ban mobil agar bisa melewati jalan ini. Negara sudah saatnya hadir di wilayah ini sebab sudah 76 tahun Indonesia merdeka masih ada jalan yang tak layak semacam ini. Jalur Tanggeng Padasuka Cipelah memang sudah masuk dalam program Pemprov Jabar melalui Jalur Tengah Selatan, JTS, tapi masih menunggu realisasi yang tak kunjung datang. Pemprov Jabar memang sedang memprioritaskan pembangunan JTS sepanjang 357 km yang melewati kawasan pegunungan dan hutan di Jabar. Proyek ini merupakan perbaikan jalan dan pembangunan jalan baru provinsi yang menghubungkan Sukabumi bagian tengah hingga Ciamis. Rencananya, pembangunan akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama akan dibangun jalan horizontal tengah Jawa Barat Selatan yakni dari wilayah Lengkong, Sagaranten, 23,20 km, kemudian Sagaranten, Tanggeng 37,55 km, disambung Tanggeng Padasuka Cipelah 33,79 km, hingga Padasuka Cipelah, Rancabali 16,84 km, total fase ini 111,38 km, selanjutnya kawasan Ciwidey, Pangalengan, 22,12 km, lalu Pangalengan, Cikajang, 53,48 km, disambung Cikajang, Bantar Kalong, 68,54 km, kemudian Bantar Kalong, Kertahayu, 101,48 km, hingga total sepanjang 245,62 km.
Adanya pembangunan JTS ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah Jawa Barat bagian selatan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tergambar disparitas perekonomian di wilayah ini, di mana pada 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis 7,97%, Tasikmalaya 11,15%, Garut 10,65%, dan Cianjur 11,18%, Sumedang 10,7%, Indramayu 13%, Majalengka 12%, di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebesar 7,9%. Mengutip Perpres No. 87/2021 tentang percepatan kawasan rebana Jawa Barat, kondisi jalan wilayah selatan masih cukup rendah. Konektivitas jalan di kawasan Jawa Barat bagian selatan dikatakan masih cukup rendah, tulis Perpres itu dikutip Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Dengan kondisi disparitas kurang lebih ada 71,7% jaringan jalan di wilayah utara dan tengah, sedangkan hanya 28,24% yang ada di wilayah selatan. Selain itu tingkat pergerakan di kawasan Jawa Barat bagian selatan lebih kecil karena minimnya kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan penduduk secara masif. Dari Perpres itu juga disebutkan pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan ketersediaan infrastruktur dalam konteks konektivitas, baik jalur darat, laut dan udara. JTS sebagai poros barat, timur yang dapat menghubungkan kota, kabupaten wilayah selatan Jawa Barat, seperti tertulis dalam Perpres. Padahal wilayah Jawa Barat bagian selatan memiliki keunggulan pada sektor agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Seperti komoditas coklat, kopi, aren, karet, kelapa, manggis, padi organik dan jagung. Selain itu juga ada komoditas unggulan seperti udang faname, lobster, dan garam. Serta ada lokasi wilayah taman nasional seperti Ujung Kulon, kawasan Ciletuh, Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, serta berbagai pantai lainnya. Hanya saja yang masih menjadi isu adalah konektivitas kawasan, baik antar kota maupun kabupaten dalam bagian Jawa Barat itu sendiri. Menyebabkan pembangunan pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Barat bagian selatan tidak dapat berjalan optimal. Faktor keterbatasan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis terutama aksesibilitas antara wilayah. Hal ini pula yang menyebabkan masih cukup banyak kawasan di Jawa Barat bagian selatan yang masih tergolong wilayah tertinggal. Sekian untuk sekilas berita kali ini, mengenai Jalan Padasuka Cianjur Selatan Jawa Barat Indonesia, dari channel One Barat. Sampai jumpa, dan terima kasih.